pelajaran kita hari ini, malah kita berdoa kepada Allah SWT agar kerjaan kita berjalan dengan silakan pimpin doa kali. Berdoa mulai. Sudah berdoa semoga Allah membukakan pintu hati Anda supaya bisa semangat untuk belajar. Semangat Anda. Semangat. Nah, untuk membuat semangat kita di pagi hari ini, tolong berdiri semua ya. Oke, Bapak ingin mengenal masa kecil Anda. Ada nggak masa kecil yang kurang bahagia? Bahagia semuanya. Oh bahagia, alhamdulillah Anda bahagia semuanya. Nah, mari kita lanjutkan ekspresi kita. Tahu apa nyanyi? Tangan ke atas, menggapai bintang. Semua. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan
utat-utat, tangan diputar, lungu-lungu, tangan digulung, kiri, kanan, atas, bawah, siap belajar. Oke, kan tepuk tangan. Aku dua, aku kanan, dua aku, iya. Oke, terima kasih anak bapak semua. Oke, sebelum kita masuk materi kita hari ini, kalian udah lama mulai proses libur ya. Dari kelas 9, Ananda udah melamar PPDB online. Betul nggak? Iya. Nah, akhirnya Ananda memutuskan sekolah di SMK 2 Padang ini. Inilah pilihan sekolah Ananda yang terbaik. Jadi cintailah sekolah ini supaya sekolah ini cinta juga kepada anak bapak semua. Cintailah sekolah ini dan gurunya. Oke? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak ingin membuat suatu impian Ananda. Bagaimana kelas impian yang Ananda inginkan? Supaya Ananda betah belajar di kelas. Jadikanlah kelas ini surga bagi anak. Kelasku adalah surgaku. Itu ingat motonya ya. Kelasku adalah surga. Nah, Bapak ingin sering. Apa impian Ananda supaya kelas ini menjadi impian Ananda? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana yang kita laksanakan bagai kelas ini sesuai dengan impian anak Bapak semua? Ada yang bisa? Apa? Ya, keren, paten. Ada lagi? Rukun dalam kelas, bagus. Apa lagi? Ada lagi yang jawab nama pangkatnya gimana nih? Ayo, ungkapkan pendapatnya ya Bapak. Oke? Apa Kel? Apa Kel? Apa lagi? Menjunjung tinggi solidaritas. Menjunjung tinggi solidaritas. Keren ya, semua keren-keren. Ada lagi? Ada lagi? Nah, yang kelima. Yang kelima apa? Kelas yang rapi dan bersih. Kelas yang rapi dan bersih. Nah, tepuk tangan semuanya. Itulah impian dari anak bapak bahwa kelas ini supaya jadi kelas impian Anda, supaya Anda betah belajar di kelas ini. Itulah dari pendapat anak. Nah, untuk mewujudkan kelas impian ini, kita membuat satu kesepakatan. Apa namanya? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ada yang tahu itu apa kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Apa itu kesepakatan kelas? Ada mimpikan muridnya? Ada yang bisa? Nabila? Bisa Nabila? Ya betul. Kesepakatan bersama yang dibuat ke. Jadi kesepakatan kelas ini aturan yang Ananda buat sendiri tanpa ada unsur paksaannya, lahir dari hati anak bapak semua, supaya terciptanya kelas impian yang kita impian besar bersama. Coba ulang lagi. Coba kita ulang. Apa itu tentang kelas? Yang lihat belum tentara ditempel.
kan? Nah, banyak itu. Tidak datang tepat waktu sebelum PBM dimulai. Mantap sekali ya. Bisa tepati janjinya nak? Datang tepat waktu sebelum PBM dimulai. Ini kita ambil satu ya. Menjaga kebersihan kelas dan menjaga kenyamanan kelas. Mantap ya. Ini tiga tata kelas yang kedua. Yang kedua, ini kelas kita yang kedua. Menjaga kerukun kelas, berarti ini sama juga. Menjaga soliditas kelas, ini sama prinsipnya. Kemudian ada menghargai guru yang mengajar di kelas. Ini juga kita ambil ya. Kita ambil ke kelas yang ketiga. Datang sama saling tolong menolong, sama berpakaian rapi. Ini mantap ya. Nah, kalian dalam membuat tata kelas berpakaian rapi. Jadi tiap hari Senin harus pakai dasi, topi, bisa pahami? Bajunya masuk ke dalam. Janji kan itu? Janji. Ya, kalian berjanji dicatat oleh malaikat kiri kanan. Jadi kalau orang yang terjanji muka apa? Ciri-ciri orang jadi kalau nak menjadi tepati janji. Ini pada kelas yang keempat. Tidak meribut saat guru menyerahkan pelajaran. Ini sama dengan kenyamanan kelas. Kelas yang rapi, bersih, sama. Masuk tepat waktu, sama pada prinsipnya. Mematuhi peraturan kelas. Ini kita ambil yang ke-5. Menjaga kebersihan kelas dan tidak saling bully membuli. Ini yang ke-6. Fahri dan Akel yang telah membantu menempelkan catatan kelas ini. Nah, ini hasil diskusi kita ke catatan kelas kita ya. Ada 6. Yang pertama, datang tepat waktu sebelum PBM dimulai. Ini sama dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, mematuhi peraturan kelas sesuai kesepakatan. Ini sama dengan apa? Tanggung jawab. Menjaga kebersihan kelas dan menjaga keamanan kelas. Ini sama dengan apa, anak? Tanggung jawab juga. Sudah berpakaian rapi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ini sama dengan kesopanan. Kemudian tidak membuli satu sama lain. Ini termasuk saling menghargai. Coba satu anak bapak yang perempuan bacaan peraturan kelas kita ini. Coba yang terpisah untuk
Saya bacakan semuanya. Baiklah teman-teman, ini adalah hasil keyakinan kelas yang sudah kita tulis dan kita sepakati bersama tadi. Yang pertama, datang tepat waktu sebelum PPM dimulai. Kompensasi terlambatnya 10 menit. Yang kedua, mematuhi peraturan kelas sesuai kesepakatan kelas. Yang ketiga, menghargai guru yang mengajar di kelas. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan menjaga kenyamanan kelas. Yang kelima, berpakaian rapi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Yang keenam, tidak membuli satu sama lain. Mari kita beri aplaus. Terima kasih anak bapak. Nah itu, ini aturan kelas yang Ananda buat sendiri tanpa ada unsur paksaan. Jadi mulai hari Jumat besok, Ananda pas belajar yang bapak mematuhi 6 tata kesepakatan kelas yang telah Ananda buat ini. Setuju? Setuju. Kalau Anda melanggar apa hukumannya? Apa coba? Denda. Kalau datang terlambat denda. Kalau saling membuli, ini kawan kesiapnya busuk. Maka bully kan? Ada yang bilang kayak itu. Kamu jorok. Kamu hitam. Jangan sakiti hati saudaranya. Kalau saudara kita terluka, hati juga akan terluka. Sesuai dengan sebatang tubuh. Apabila kamu sakit gigi, gimana tubuh yang lain? Ikut merasakan sakit juga. Kalau hati teman kita sakit, pasti kita akan sakit juga. Jadi kamu udah saudara ya, sama-sama 10 AKL 4, sama-sama sekolah di SMK 2 Padang. The best 10 AKL 4. Oke, sekarang kita anak bapak, kita foto bersama di depan. Semuanya. Sepuluh AKL 4. Umpan balik dari anak bapak semua. Yang cewek bapak kemarin yang mantap ini. Siapa namanya? Indah. Indah, bilang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dinda Rizkyani Effendi dari SMK Negeri 2 Padang dari kelas 10 AKL 4. Saya senang belajar dengan Bapak Heri karena Bapak selalu memberikan motivasi kepada 10 AKL 4 dan memberikan inovasi dan kreatif untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afari Nuri dari kelas 10 AKL 4 SMKN Kota Padang. Saya sangat senang belajar dengan Bapak Heri karena Bapak Heri selalu memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afari Nuri dari kelas 10 AKL 4 SMKN Kota Padang. Saya sangat senang belajar dengan Bapak Heri karena Bapak Heri selalu memberikan motivasi dalam belajar dan Bapak Heri selalu memberikan kreatif dan inovatif dalam proses belajar dan mengajar. Terima kasih. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من الماء
faslikana miqata yauma yunfaku fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa fakanat abwaba wasuyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha aqaba la yazukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafada hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san diraqa la yasma'una fiha lahwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu kitaba yauma yaqumu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba zalikal yaumul haqq wa man syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Duduk mantap pari.
semua? Adakah sehat? Oke, sehat ya. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sini. Saya akan mendefinisikan destinasi sebelum kita masuk, kita berdoa panjatkan dulu pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan dia kita dapat berkumpul pada hari ini. Serta salawat saya berikan salam kita panjatkan kepada Allah Nabi Muhammad SAW dan Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Oke Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan budaya positif. Saya akan memperkenalkan budaya positif sekolah kita tentang budaya positif sekolah. Di sini konsep inti budaya positif itulah berupa paradigma belajar, kedua disiplin positif, yang tiga nilai kebajikan, yang empat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga restitusi. Sampai kita masuk ke pelajaran dengan paradigma baru. Pelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pelajaran dirancang berdasarkan prinsip pelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta belajar dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana kita ketahui ada 6 elemen profil Pancasila. Yang pertama adalah beriman bersalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Kita masuk pada pelajaran pertama itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu usaha yang dilakukan oleh guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Nah, ada 3 pendekatan dalam pemetaan kebutuhan murid. Yang pertama, kita lihat dulu minat belajar. Minat belajar siswa itu minat belajar satu keadaan mental yang menghasilkan respon ke arah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepadanya. Yang kedua, kesehatan belajar. Kesehatan belajar itu murid untuk mempelajari materi baru. Kesehatan ini terkait dengan berbagai hal, misalnya pengetahuan konsep, keterampilan awal yang dikuasai oleh murid, kemudian disposisi tingkat, perkembangan kognitif, afektif dan fisik, kontemplatif dan sebagainya. Yang ketiga itu profil belajar, merupakan pendekatan supaya murid belajar yang dibangun oleh daya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis, kelamin dan lainnya. Nah, sebelum kita masuk minat belajar, kita tahu ada tipe-tipe gaya belajar siswa. Ada berapa tipe-tipe gaya belajar siswa Bapak Ibu? 3. Yang pertama adalah visio, yang kedua audio, yang ketiga kinestetik. Yang mana kita tahu visio ini anak cenderung suka belajar dengan cara melihat. Di mana penampilan Bapak Ibu di kelas itu dilihat oleh anak. Cara kita berpakaian, cara kita berbicara, di mana dandan kita itu akan menjadi perhatian oleh anak yang minat belajar visio. Dan kemudian audio, anak suka mendengar. Jadi mungkin anak audio ini dia suka dengan mendengar ceramah ya Bapak Ibu. Apa yang Ibu catat, Ibu catat. Jadi anak di audio ini dia suka dengan metode ceramah. Kemudian yang ketiga gaya belajar kinestetik. Anak ini suka, kalau Bapak Ibu ada suka yang berdiri berjalan itu kinestetik, artinya bergerak dia laksa. Jangan Bapak Ibu marahi, itulah tipe gaya belajar kinestetik. Dia suka itu pelajar dia praktikum, mungkin praktek apa yang Bapak Ibu ajarkan dia suka dipraktikkan. Itu yang tipe kinestetik. Kemudian contoh kesehatan belajar murid itu pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesehatan murid. Tujuannya pembelajaran dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bahu datar. Nah, sini kita ambil matematik. Kesehatan belajar dikoordinasikan. Murid telah memahami konsep keliling dalam melakukan operasi hitung pendidikan dasar. Artinya di sini murid telah
belajar murid. Belajar murid yaitu pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesehatan murid. Tujuannya pembelajaran murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah demikian dengan keliling bahu datar. Nah, sini kita ambil mata pelajaran matematik. Kesehatan belajar dikoordinasikan. Murid telah memahami konsep keliling dalam melakukan operasi hitung pendidikan dasar. Artinya di sini murid telah memahami konsep keliling. Jadi ini yang bagus. Kemudian kedua, murid memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi itu. Jadi bedakan perlakuannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru, murid telah memahami, kemudian murid telah memahami tapi belum. Berikan tingkat perlakuan yang beda, jangan samakan. Kemudian ketiga, murid belum memahami konsep keliling. Ini murid yang belum paham sama sekali. Jadi Bapak Ibu kalau mengajar bedakan perlakuan antara tiga ini. Jangan samakan. Jadi inilah konsep pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita pahami murid yang mengerti, murid yang belum, dan murid yang belum mengerti sama sekali. Lanjut. Ada tiga konten dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu materi yang diajarkan pada murid dikaitkan dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan dan belajar murid, yaitu minat belajar, kesehatan belajar, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses adalah satu, guru perlu memahami apakah murid perlu belajar kelompok atau mandiri. Jadi kita tahu dulu kalau kami belajar, kita kelompok guru apakah murid suka belajar atau belajar kelompok atau dia kelas mandiri. Kemudian kedua, guru menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada murid. Yang ketiga, guru menentukan siapa saja murid yang butuh bantuan. Yang keempat, guru menentukan siapakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu dan selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Yang kelima, guru harus mempertimbangkan dalam skenario pelajaran yang akan dirancang dalam MPP. Diferensiasi produk, satu, memberikan murid tantangan atau keagaman. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan hasil dari pembelajaran yang diinginkannya. Hitung belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dapat kita lakukan sebagai unsur menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian saya tanyakan Bapak Ibu, untuk menciptakan apa yang dapat kita lakukan sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Apa jawaban Bapak Ibu? Katanya tadi. Ini, apa yang dapat kita lakukan sebagai untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Yang mana kita ketahui pembelajaran berdiferensiasi itu ada tiga kontennya Bapak Ibu. Ada konten, produk, proses. Apa kira-kira jawabannya? Apa yang kita lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi? Lingkungan mana yang kita temukan? Ada bukti? Menyiapkan materi sesuai dengan awal, asesmen awal. Linda, Ibu Nelly, dipahami dulu kayak apa. Nanti Bu Nelly. Komunitas belajar itu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru-guru akan memimpikan murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun atmosfer lingkungan kelas yang positif. Satu, seseorang dalam kelas akan menyambut dan saling sambut dengan baik. Yang kedua, seseorang dalam kelas tersebut saling menghargai. Yang ketiga, murid akan merasa aman. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Yang keenam, ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Yang ketujuh, guru dan siswa saling berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Kita masuk misconception tentang teori kontrol, yang mana ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua guru penguatan positif kritik dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
agar pandangan sama dengan kita. Kemudian kalau kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita beda pandang kita dengan orang kenyataannya. Kemudian perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain di sini. Kemudian kemasan ada pada saat bujukan gagal. Kalau berhasil dalam posisi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Orang ingin menang-menang aja. Kalau posisi kita menang atau kalah. Lanjut dulu. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menekan disiplin positif, biarkan tidak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi implisit dalam perubahan perilaku. Kita memiliki gambaran yang berbeda. Berarti hal yang kita inginkan beda dengan yang dipunyai orang. Kemudian kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Kemudian kalau kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita beda pandang kita dengan orang kenyataannya. Kemudian perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain di sini. Kemudian kemasan ada pada saat bujukan gagal. Kalau berhasil dalam posisi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Orang ingin menang-menang aja. Kalau posisi kita menang atau kalah. Lanjut dulu. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menekan disiplin positif, biarkan tidak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi implisit dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau saya boleh tahu, Bapak Ibu, disiplin positif apa yang terkena sekolah ini? Apa-apa yang termasuk dalam disiplin positif untuk menciptakan disiplin positif di sekolah kita ini? Misalnya kita mendayakan 5S ya. 5S Bapak Ibu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kita mendayakan budaya 5S. Apa lagi Bapak Ibu untuk bentuk budaya disiplin sekolah kita di sini? Membudayakan salat berjamaah, kemudian salat duha, bisa kita laksanakan di sini. Itulah nilai-nilai disiplin kita atau tadarusan sebelum kita belajar 5 menit. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi adalah beriman dan taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dapat dipercaya lurus hati pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut dulu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Suatu contoh, kalau kita mengajar di sekolah, ada anak yang tidak mendengarkan kata kita. Ada anak yang tidak kita suruh mencatat, dia tidak mau mencatat. Ada anak tidak acuh tak acuh aja. Itu sebagai guru apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Mungkin dia ingin kebutuhan kasih sayang Bapak Ibu. Kalau kita lihat anak yang acuh tak acuh kepada kita, jangan kita marahi, kita dekati dia. Mungkin anak tersebut butuh akan kasih sayang.
rumah dia tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya, di sekolah inilah kita dapat menggali anak untuk menumbuhkan kasih sayang kita yang diinginkannya. Jadi kalau ada anak kita temui yang tidak menghargai kita, tidak menghormati kita tegur dia, kita panggil dia, mungkin dia butuh akan kasih sayang Bapak Ibu. Kemudian lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang sifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kita jalan kita bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, beriman dan tertawa, bermain dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Ada untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman, adalah motivasi intrinsik untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman, tindak rencana tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Yang kedua berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi, terencana disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian proses memintakan punisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ada suatu kasus Bapak Ibu, anak terlambat, kita suruh dia, saya tidak akan datang terlambat 1000 kali. Ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu. Kita suruh dia mencatat, saya tidak akan terlambat lagi 1000 kali. Ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukumannya hukumnya dia mencatat 1000 kali. Lanjut. Kemudian 5 posisi kontrol. Pertama itu penghukum. Nah, jadi kita tahu 5 posisi guru, 5 posisi kita sebagai guru, sebagai penghukum. Baiklah guru sebagai penghukum ini, misalnya anak mau marah, kita datang ke, kenapa kamu marah? Jam berapa ini? Ini sebagai penghukum yang tidak menghargai kita, tidak menghormati kita tegur dia, kita panggil dia, mungkin dia butuh akan kasih sayang Bapak Ibu. Kemudian lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang sifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kita jalan kita bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, beriman dan tertawa, bermain dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Ada untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman, adalah motivasi intrinsik untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman, tindak rencana tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Yang kedua berupa hukuman fisik
atau psikis. Kemudian konsekuensi. Terencana disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian biasanya proses memintakan solusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ada suatu kasus Bapak Ibu, anak terlambat, kita suruh dia, saya tidak akan datang terlambat 1000 kali. Ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu. Kita suruh dia mencatat, saya tidak akan terlambat lagi 1000 kali. Ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukumannya jadi hukumnya dia mencatat 1000 kali. Lanjut. Kemudian 5 posisi kontrol. Pertama itu penghukum. Nah, jadi kita tahu 5 posisi guru, 5 posisi kita sebagai guru, sebagai penghukum. Baik kalau guru sebagai penghukum ini, misalnya anak mau marah, kita datang, kenapa kamu marah? Jam berapa ini? Ini sebagai penghukum. Dengan nada kasar kita marah-marahin, kenapa kamu datang terlambat? Apa yang kamu lakukan di rumah? Ini sebagai penghukum. Kemudian juga sebagai teman kita sapa anak itu, Doni kenapa datang terlambat? Apa alasannya nak? Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Apa kira Bapak guru sebagai pemantau di sini? Apa kata-kata guru pantas untuk guru sebagai pemantau? Jika kita jadi siswa kita datang terlambat ke sekolah, guru itu sebagai pemantau. Apa? Oh, ditanya. Kemudian sebagai manajer. Sebagai manajer itulah posisi kita yang tercepat Bapak Ibu. Kita sebagai penyelesaian masalah dari situasi murid yang dihadapi. Membuat rasa bersalah juga nggak boleh kita Bapak Ibu. Kamu tidak kerjakan ini, nanti saya dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini adalah, jadi kita membuat murid itu bersalah kepada kita. Jadi pembuat rasa bersalah juga tidak boleh sini. Jadi posisi guru yang bagus ini adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Lanjut. 5 posisi kontrol. Pertama, seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam daging. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Yang keempat itu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang lain yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang kelima sebagai manajer. Posisi di mana orang guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkannya perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sini kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerjasama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, mendukung pelajaran aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Pembentukan keyakinan kelas, 1. Bersikap abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas ini Bapak, tidak boleh datang terlambat. Ini boleh nggak? Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Kalau Bapak Ibu waras, dengan kata-kata tidak ini tidak boleh lah. Datang tepat waktu. Jadi kita tidak boleh memakai kata-kata tidak boleh datang terlambat. Kalau ada Bapak Ibu wali kelas ini, jangan menghindari kata-kata tidak boleh dalam membuat keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Tidak boleh menggunakan HP. Gimana bentuk positifnya Bapak Ibu? Tidak boleh menggunakan HP. Kita membuat positif kepadanya tidak boleh menggunakan HP. Gimana positifnya? Menggunakan HP jika diperlukan saja.
memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang kelima, sebagai manajer, posisi di mana orang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkannya perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sini kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerjasama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, mendukung pelajaran aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Pembentukan keyakinan kelas: 1. Bersikap abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas ini Bapak Ibu, tidak boleh datang terlambat. Ini boleh nggak? Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Kalau Bapak Ibu waras, dengan kata-kata tidak ini tidak boleh nggak? Datang tepat waktu. Jadi kita tidak boleh memakai kata-kata tidak boleh datang terlambat. Kalau ada Bapak Ibu wali kelas ini, jangan menghindari kata-kata tidak boleh dalam membuat keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Tidak boleh menggunakan HP. Gimana bentuk positifnya Bapak Ibu? Tidak boleh menggunakan HP. Kita membuat positif kebagainya tidak boleh menggunakan HP. Gimana positifnya? Menggunakan HP jika diperlukan saja. Oke Bapak Ibu, ini ya contoh-contoh pembentukan keyakinan kelas dengan kata-kata yang abstrak berbentuk universal dan mudah diingat. Lanjut. Segitiga restitusi. Segi restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mendirikan dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Langkah-langkah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Pertama, kita menstabilitas itu bagian dasar dari segitiga petujuan untuk mengubah identitas anak dari orang-orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah satu itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Paling tindakan salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita bisa dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah dikoreksi pada langkah 2. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berusaha menjadi orang yang dia inginkan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Terima kasih. Inilah presentasi saya Bapak Ibu. Kalau ada salah kata dan penyampaian, saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah diseminasi yang disampaikan oleh Pak Herianto SPG sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah sebagai moderator saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Juta, guru kewirausahaan SMKN 2 Padang. Saya telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Pak Herianto, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang.
Semoga dengan kegiatan tersebut saya bisa menerapkan budaya positif di sekolah di mana tempat saya mengajar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.